Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang memberikan syarahan sedikit dalam kitab matan Qatarul Ghais. Insyaallah kita akan membacakan matan dari kitab ini dan sedikit kita beri penjelasan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit maka kita dapat menamatkan nanti kitab ini. Kitab yang kecil yang bernama Matan Qatarul Ghais adalah kitab intisari dari kitab ilmu tauhid yang dikarang, yang ditulis oleh ulama besar kita Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini adalah salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas ini adalah pendiri Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Alhamdulillah, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini tersebar di seluruh pelosok Nusantara dan sekitarnya. Alhamdulillah, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah khususnya di Kabupaten Sambas, alhamdulillah sudah banyak dikenal dan banyak diamalkan oleh orang-orang di Kabupaten Sambas. Demikian juga barangkali di sekitarnya di Pulau Jawa dan sebagainya. Jadi Imam Nawawi ini atau Muhammad Nawawi Al-Bantani ini adalah salah satu murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membacakan kitab ini dan akan kita berikan syarahan sedikit. Para jamaah yang dirahmati Allah, baiklah akan kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penulis mengawali dalam kitabnya dengan nama Allah, pengasih dan penyayang. Memang kita diharuskan untuk setiap melakukan sesuatu, khususnya melakukan suatu kebaikan, maka dianjurkan kita menyebut dengan nama Allah. Bismillah. Kalau bismillah itu sudah cukup. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim berarti kesempurnaan dalam pembacaan. Kemudian penulis melanjutkan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabih. Ini pujian dari penulis yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi segala puji bagi Allah. Apapun pujian-pujian sebenarnya
adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita memuji si A, si B, si C, sebenarnya kembali kepada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pujian kepada makhluknya. Tetapi pujian tersebut sebenarnya tertuju dan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pantas kepada kita semua untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji teman-teman kita, pada hakikatnya sebenarnya kita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dengan kalimat ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Lillahi, segala puji milik Allah. Segala puji kepunyaan Allah untuk Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta, Tuhan penjaga sekalian alam. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentang puji-pujian itu ada 3. Yang pertama adalah puji qadim ala qadim. Qadim itu maksudnya yang terdahulu. Yang terdahulu itu adalah Allah. Jadi puji Allah kepada zatnya. Atau Allah memuji pada zatnya. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Ketika Allah dalam kesendirian, Dia belum menciptakan segala sesuatu. Sesuatu itu belum ada kecuali hanya dirinya sendiri. Maka disitulah Dia memuji dirinya sendiri. Mengatakan bahwa aku adalah Allah. Aku adalah Maha Kuasa. Aku adalah Maha segala-galanya. Maka Allah memuji dirinya sendiri. Yaitu memuji zatnya sendiri. Dalam Al-Quran ada juga Allah memuji dirinya sendiri. Innani anallah. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan hanya aku. Fa'budani, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi di sini Allah memuji dirinya sendiri, mengatakan dirinya adalah Allah. Inilah yang disebut dengan puji qadim ala hadis. Maaf, puji qadim ala qadim. Nah, jadi Allah memuji dirinya sendiri atau zatnya sendiri. Yang kedua adalah puji qadim ala hadis. Artinya Allah memuji pada makhluknya. Jadi pujian Allah tertuju kepada makhluknya. Seperti Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa akhlak Muhammad sangatlah mulia. Allah memuji para nabinya. Dalam Al-Quran, dalam hadis banyak diterangkan. Yang ketiga adalah puji hadis ala qadim. Puji hadis ala qadim. Artinya puji-pujian makhluk itu kepada Allah. Jadi puji makhluk kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi makhluknya yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Makhluk membicarakannya, Allah Maha Besar. Jadi ini puji hadis ala qadim.
Kemudian yang keempat adalah puji hadis ala hadis. Puji makhluk kepada makhluk. Nah, ini berlaku kepada kita dengan teman-teman kita, sesama manusia. Bahwa si A memuji si B. Bahwa akhlak si B sangat bagus sekali. B mempunyai ilmu yang tinggi sekali. Ini adalah pujian makhluk kepada makhluk. Jadi para jemaah sekalian, jadi ada 4 pujian. Pertama adalah puji qadim ala qadim. Puji Allah memuji dirinya. Jadi Allah memuji dirinya atau Allah memuji zatnya. Yang kedua puji qadim ala hadis. Allah memuji hambanya. Puji hadis ala qadim. Hambanya memuji Allah. Puji hadis ala hadis. Berarti pujian makhluk hambanya kepada hambanya. Hamba sesama hamba. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi bagi orang yang bertakwa kepada Allah, takut taat kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah atau menjauhinya, maka sudah jelas kemenangan berada di pihaknya. Baik di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Kemudian kita bacakan lanjutan yang ditulis oleh pengarang dalam puji-pujiannya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala wa alihi wa ashabih. Wassalatu wassalamu. Salawat dan salam ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa ashabih, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Jadi pengarang berselawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad adalah rasul yang terakhir. Jadi tentang sholawat ini, Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada Nabi. Kemudian kita semua kaum muslimin muslimat dianjurkan oleh Allah untuk berselawat kepada Nabi. Sebagaimana Allah telah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah, para malaikat berselawat, dan Allah memerintahkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana Allah berselawat kepada Nabi? Apa maksudnya berselawat kepada Nabi? Di sini Imam Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa selawat Allah berselawat itu maksudnya adalah memberikan rahmat dan ridhonya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan berselawatnya Allah kepada
Nabi kita berarti memberikan rahmat serta ridhonya terhadap kehidupan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para malaikatnya berselawat, itu berarti malaikat itu mendoakan dan permohonan ampun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berselawat, umatnya berselawat, berarti doa kita untuk beliau nanti akan kembali kepada kita, serta kita pengagungan pada kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, jangan segan-seganlah kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena faidah dari berselawat itu besar sekali, baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita lanjutkan kepada sahabat, kepada keluarganya. Jadi keluarga Nabi ini ya ada keturunannya. Bapaknya sampai ke atas. Kemudian Nabi sampai ke bawah. Anaknya Fatimah dan sebagainya. Ini adalah keluarga Nabi. Kemudian para sahabatnya yang disebut dengan sahabat Nabi apabila hidup sejaman dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Tapi kalau sejaman dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi, itu bukan dianggap sahabat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lanjutannya dalam kitab ini adalah mas'alatun. Masalah atau pertanyaan. Nah, jadi dalam kitab ini ada soal jawab. Dalam kitab ini adalah fokus pada soal dan jawab tentang ilmu tauhid. Iza qila laka mal iman, iza qila laka mal iman. Artinya, iza apabila qila dikatakan laka kepada engkau, mal iman, apa itu iman? Apabila dikatakan kepada engkau, apa itu iman? Maka dilanjutkan dalam tulisan ini, fal jawabu. Maka jawab. Maka dijawab. Lalu dijawablah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Aku percaya kepada Allah. Wa malaikatihi. Dan para malaikatnya. Wa kutubihi. Dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi. Dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir. Dan hari akhir atau hari kiamat. Wal qadari khairihi wa syarihi. Dan beriman atau percaya kepada takdir baik dan buruknya. Minallahi ta'ala. Dari Allah ta'ala yang maha tinggi. Jadi pertanyaannya itu tadi, apa itu iman? Maka jawablah, iman itu percaya kepada Allah, para malaikatnya, pada kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik dan takdir buruknya.
Jadi pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kata Jibril, fa'ahbirni anil iman. Beberkan kepadaku tentang iman. Maka dijawablah oleh Rasulullah, rukun iman ini ada 6 perkara. Jadi rukun iman inilah yang nantinya cikal bakal menjadi ilmu tauhid, ilmu akidatul Islam. Jadi ilmu akidah Islam yang biasa juga populer disebut dengan ilmu kalam, ilmu aqaid. Jadi para ulama tentang ilmu kalam atau ilmu akidah ini mereka tidak semua sepakat. Ada perbedaan sama dengan pelajaran kitab fikih. Jadi tidak semuanya sepakat. Perbedaan-perbedaan sehingga terjadilah mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dan pelajaran kitab tauhid ini tentang akidah juga perbedaan di antara para ulama sehingga menimbulkan terjadilah firqah. Misalnya firqah Khawarij, Syiah, firqah Qadariyah, firqah Jabbariyah, Murji'ah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi banyak perbedaan di antara ulama tentang ilmu kalam ini atau ilmu tauhid ini. Nah, mengapa mereka berbeda? Disebabkan karena mereka berbeda dalam memahami ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang kita bahas ini adalah kitab Sifat 20 ilmu tauhid yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendirinya adalah Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Al-Maturidi. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini dulu yang kita sampaikan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada tulisan-tulisan berikutnya ini. Jadi yang kita pelajari ini adalah ada di halaman 2. Halaman 2. Kemudian belum selesai pada halaman 2. Nanti yang akan datang tentang masalah bagaimana cara beriman kepada Allah. Tadi kan baru rukun iman itu ada 6. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.